satu yang perlu kita ingat, yang turun sebagai relawan tidak boleh punya Ya. lalu belajar juga dari tsunami sehingga masyarakat Membanding-bandingkan. membanding-bandingkan. Itu dapat Kenapa? dapat merusak juga? Iya dong, iya. Dapat merusak kejiwaan? Dapat membuat Eits, subscribe dulu. Makasih kehadirannya di Sago TV. Iya. Ya. Terima Bu, kasih bisa- juga saya diajak ngobrol di sini. Baik, Bu bisa seperti biasa sebenarnya kali ini ruang edukasi tentu butuh perlu perkenalan ya. Oke. Supaya rekan-rekan Sago TV mengenal Bu Uspur lebih dekat ya. Oke. Mulai dari nama, pendidikan dan seterusnya. Tadi saya lumayan pertama kali ke sini takjub gitu melihat banyak buku-buku di bawah ya kan. Keren banget. Dan saya juga sering lihat Sago TV itu mampir di IG Ya, saya. ya. Senang sekali bisa diajak ngobrol di sini. Terus ini dihubungi untuk ngobrolin apa sih yang bisa kita lakukan atau apa yang sudah kita lakukan sebenarnya untuk penanganan bencana. Diminta berkenalan ya. Saya Bu Uspur seperti yang disebutkan tadi. Saya kuliah S1 di UII Jogja dulu tahun 2001. Saya berangkat ke UII itu dalam kondisi konflik Aceh. Oh ya. Iya. Sehingga di sini lulus UMPTN dulu ya, jurusan ekonomi. Tapi kemudian karena kondisi kita dari saya SMA itu sering lihat abang-abang kakak-kakak mahasiswa itu bolos kuliah demo ya kan, dan rusuh memang. Saya juga ikut demo di Simpang 5 seperti itu. Lalu ada tawaran dari orang tua saya, mau ke Jogja nggak? Ada nih beasiswa untuk daerah konflik. Saya menanggapi itu, walaupun terus terang waktu itu belum tahu mau ngambil jurusan apa. Tapi karena berangkat dari konflik, lalu ada kebutuhan psikolog yang waktu itu seingat saya baru 1 tenaga psikologi di Aceh ya. Dari situ saya punya semangat untuk ya udah ngambil psikologi nih gitu, minimal bisa cepat selesai dan kembali ke Aceh. 2001 saya berangkat, 2004 itu saya mau udah semester 7, lalu terjadi musibah tsunami. Dan saya untuk pertama kalinya dipanggil sama dekan untuk mendampingi teman-teman yang akan dikirim ke Aceh. Mercy waktu itu, jadi ada tim psikososialnya. Nah, saya langsung dilibatkan untuk pulang ke Aceh jadi relawan. Padahal kuliah belum selesai berarti. Kuliah belum selesai. Saya jadi relawan di tsunami itu. Dan saya waktu itu jadi merasa nggak salah pilih jurusan. Ya. Itu yang penting. Nah, dari situ saya punya ide karena menangkap fenomena tsunami itu, sehingga saya selesaikan S1 saya juga dengan skripsi PTSD untuk anak korban tsunami. Jadi post traumatic stress disorder. Yang saya ingat hasil penelitian saya itu yang membuat saya wow, ternyata tidak ada PTSD pada anak Aceh 1 bulan pasca tsunami. Ya. Jadi itu mungkin nanti kita bicara lebih lanjut. Kalau S2 gimana? Kalau S2 tahun berapa? Nah, S2 saya berangkat 2010 ke UGM. Ngambil psikolog, dan saya selesaikan dalam waktu 4 semester atau 3 tahun karena masih ada cuti. Jadi saya berangkat S2 itu bawa anak 1, selesai S2 alhamdulillah punya 2 putra. Itu penting. Ya, jadi saya nggak siapa-siapa, saya ibu rumah tangga dengan 3 putra sekarang. Gitu Bang. Baik, makasih Bu Uspur. Bu Uspur kan baru dari lapangan nih. Sudah ke mana saja?
Saya hari kelima Mm-mm. punya kesempatan mengunjungi camp di PD Jaya karena di waktu itu hanya sampai PD Jaya yang Mm-mm. masih Mm-mm. lancar akses. Mm. Dengan keterbatasan saya Ya, relawan 2004 berarti udah kebayang ya untuk ya, ya, hari ini itu kapasitas secara fisik itu nggak ya, mungkin ngotot ya. menjadi hero Hmm. melawan Ya, arus atau melawan usia. menantang usia gitu ya. Sehingga saya sampai ke Hmm. PD Jaya di hari kelima. Hmm. Di hari kelima ke PD Jaya lalu kemudian baru tanggal tanggal 27 kemarin saya alhamdulillah pas Hmm. perjalanan saya itu Jembatan Kutablang hari pertama setelah Oh, oke. di Pesiju Mm-mm. sama Ustadz Abdul Somad ya kalau nggak Mm-mm. salah dengar. Jadi saya Mm-mm. melintas itu setelah sholat duhur Mm-mm. di Mm-mm. Menasah Kota Biren bisa tembus. Saya nggak kena macet Mm-mm. langsung ke Aceh Utara. Mm-mm. Ke Aceh Utara itu kami mengunjungi 3-4 lokasi bahkan karena ketika pulang malamnya kami mampir di rumah keluarga yang juga Berdampak. terdampak di Krungmane. Jadi ada 4 lokasi yang bisa kami datangi, Mm-mm. 2 lokasi yang saya membawa tim relawan psikososial dari mahasiswa psikologi Unimal Mm-mm. ya kerjasama dengan HIMSI dan Kagama saya Mm-mm. berangkat kemarin. Mm-mm. Alhamdulillah apa ya? Baru Mm-mm. di mobil belum turun saya izin sama tim nangis dulu. Oh, Memang ya. apa ya? Mm-mm. Spontan aja gitu. Mm-mm. Ternyata mewek juga gitu Mm-mm. ya. Melihat memang benar-benar nggak Mm-mm. kebayang. Kita Mm-mm. yang datang udah 1 bulan Mm-mm. tapi masih kondisinya separah itu gitu ya. Mm-mm. Ya wajar ketika kita tanya sama masyarakat, jawaban mereka nggak pernah nyangka banjirnya sampai Begini. begini. Bahkan yang masih punya orang tuanya sudah 70 tahun juga Belum bilang pernah. belum pernah mengalami banjir separah ini Mm-mm. gitu. Dalam perspektif psikologi sebagai seorang psikolog, apa yang dapat dilihat dan dibagi secara singkat kepada kita, Kak? Oke. Saya melihat masyarakat kita itu daya lentingnya bagus ya. Hmm. Artinya mungkin belajar dari pengalaman masa lalu. Orang Aceh yang lokasi terkena banjir sekarang itu bukan musibah pertama yang mereka alami, tapi mereka tetap bertahan. Dari konflik, Yeah. lalu kemudian tsunami, lalu kayak di PD Jaya itu gempa tahun 2016 ya. Lalu kemudian banjir sendiri itu kan sebenarnya kiriman tahunan. Yeah. Ya, setiap tahun mereka mengalami banjir dan slogan yang dibunyikan warga bantu warga itu terlatih sekali gitu. Hanya ketika terjangannya begitu dahsyat, ya kan, warga bantu warga itu sebentar lemah, rapuh gitu karena safety first, dia harus memikirkan diri sendiri dulu, kemudian mengalami kelelahan, ya kan, marah, putus asa, kok bisa seperti ini, itu yang membuat mungkin apa ya, secara kapasitas mental atau masyarakat kita mengalami tekanan psikososial yang berat. Menurut Bu Usfur, ini kan orang banyak diam, tapi sesungguhnya dia stres. Ya. Jadi orang banyak diam karena memang pelayanan publik yang lemah, ya, listrik mati berminggu-minggu, internet juga demikian dan seterusnya ya. Hari ini air bersih di beberapa lokasi juga nyaris tidak ada. Betul. Urusan hajat juga nggak bisa dan seterusnya, dan beberapa kabupaten kota masih terutama desa-desa masih terisolir. Artinya ini kan menimbulkan efek psikologis ya.
melihat realitas seperti itu sebagai korban bencana tentu memiliki efek psikologis yang berakibat pada stres, trauma dan seterusnya. Betul. Barangkali dari sisi efek psikologis itu bisa diceritakan. Apa level efek yang paling rendah hingga tertinggi? Oke, mungkin saya jelaskan dari mana ya? Misalnya gini, banjir. Ini contoh ya, karena kita sedang mengalami banjir ini. Banjir itu sebuah event yang besar. Event yang datangnya tiba-tiba, tidak diundang, sehingga membentuk ujungnya trauma, tapi membentuk stres, ya kan? Akhir dari Membentuk proses itu tekanan. berarti trauma. Iya, tapi tidak harus. Setiap penyintas tidak harus mengalami trauma, walaupun banjir ini sebagai peristiwa traumatis, begitu. Lalu respon yang dimunculkan dalam menghadapi kejadian yang Trauma. besar seperti ini, yang event traumatis tadi, bisa tadi merasa tidak berdaya, marah, lalu kemudian sedih berkepanjangan, terus merasa putus asa, tidak tahu mau mulai dari mana. Nah, itu respon-respon yang hadir itu normal dalam kondisi stres, banjir sebagai stresor. Nah, lalu kemudian orang Aceh ini kejadian banjir ini bukan stres pertama kali. Ya, kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat atau individu-individu ini sangat mungkin punya trauma masa lalu yang ketika datang event traumatis lagi itu tertrigger kembali. Jadi kayak double stress akhirnya. Apa ya? Kesakitan masa lalu yang belum sembuh, yang belum selesai, lalu retraumatisasi. Sehingga yang dirasakan lebih parah. Tadi respon diam yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya dalam dinamika trauma itu, dia bentuknya seperti pelana kuda. Lalu di tengah-tengah itu bisa kita tarik garis. Setiap orang punya window of tolerance namanya. Jadi toleransi, batas kapasitas toleransi Pribadi, seseorang yang itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Dalam event trauma tadi, ada orang yang responnya itu numbing tadi, yang diam itu. Terfreeze dia. Tapi dia berada di hypo namanya. Jadi hypoarousal. Jadi dia turun ke bawah sehingga membuat orang responnya jadi diam, terus lama-lama depresi ke arah sana. Respon yang lain yang diberikan orang adalah ke hiper. Jadi di atas pelana kuda itu yang di luar dari jendela toleransi. Nah, respon orang yang berada di hyperarousal itu munculnya histeris, marah-marah, terus berontak, ngobrol ketika punya akses dia akan berkoar-koar di sosial media. Itu juga respon trauma. Iya. Jadi itu beda sekali. Jadi orang-orang yang diam bukan berarti dia tidak merasa sakit. Tapi respon traumanya ditekan seperti itu. Apa kemudian yang ini masyarakat sebagai bagian daripada penyintas atau istilah lain korban atau apapun lah istilahnya, artinya kan perlu intervensi, intervensi supaya level stres atau level trauma itu tidak kemudian tekanan psikososial menimbulkan yang dimaksud. Tekanan psikososial supaya dia berontak, supaya dia histeris dan seterusnya. Apa intervensi psikologis supaya orang-orang yang atau penyintas korban bencana itu tidak kemudian histeris dan seterusnya.
Respon, di luar jendela, trauma Trauma. itu muncul suddenly ketika dia mengalami kejadian. Lalu kapasitas otak manusia itu punya daya sendiri untuk masuk lagi ke dalam jendela toleransi. Hanya waktunya yang berbeda-beda. Oke. Jadi respon traumatis itu normal, bahkan 1 minggu sampai 2 minggu setelah kejadian bencana. Lalu mulai masuk minggu ketiga itu mulai, misalnya di masyarakat Aceh itu mulai memaknai bahwa oh ya ini musibah, gitu ya. Lalu sampai muncul semangat baru yang ayo mulai dari mana nih, karena ketika kita lewat dari Biren, dari Pidi Jaya, Biren sampai ke Aceh Utara itu yang saya sampaikan, mereka yang terdampak banjir sampai 2 meter lalu airnya mulai surut di minggu pertama itu, mereka punya semangat untuk bersih-bersih rumah. Nah Mandiri. itu mungkin mereka cepat Jendela ininya cepat. iya, cepat kembali gitu. Sehingga mereka mungkin saja tidak mengalami trauma. Oke. Gitu. Lalu kalau respon apa yang perlu kita nih relawan kan di minggu 1, 2, 3 sampai sekarang 1 bulan yang kita rasakan itu semangat heroik ya. Heroik dari para relawan. Relawan karena apa ya, ada jiwa altruisme kita secara alamiah itu turun Ingin membantu. ya. Tapi dalam kapasitas lain relawan ini nggak punya persiapan, jadi kayak latah ya. Ketika itu spontan, tidak dikoordinir dengan baik, akhirnya dampak ke masyarakatnya yang menerima bantuan menjadi tumpang tindih, yang tidak terpegang sama sekali, tidak mendapat bantuan seperti itu, harus berjuang sendiri dan sebagainya. Harusnya karena saya bicara dalam kapasitas tenaga psikososial ya, kami di psikologi itu sampai keluar slogan di 2 minggu awal itu, Bek panik sabah siat. Nah muncul tuh istilah dari ketua HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia kami, Pak Barmawi, Bek panik sabah siat. Artinya di jiwa-jiwa kami sebagai tenaga psikologi, selalu mahasiswa-mahasiswa kami, itu spontanitas ingin membantu itu sudah muncul sejak awal. Tapi apa? Sabar dulu, biar aja ini relawan hero-hero yang kita bisa tanggap cepat, evakuasi, ya kan? Evakuasi, membersih puing, lalu kemudian menyalurkan kebutuhan dasar, pangan, logistik dan lain-lain. Kalau tenaga psikososial ini juga merespon seperti yang direspon oleh teman-teman kita relawan, para pejuang hero yang kita sebutkan tadi itu, maka kebutuhan pemulihan jangka panjang yang akan kita butuhkan untuk penyintas ini menjadi kolaps gitu. Nah, lalu di 2 minggu itu sembari kita memantau perkembangan di lapangan, kapan bisa turun, termasuk saya yang turun di hari kelima itu sebenarnya untuk menjalankan fungsi rapid assessment. Saya mau melihat kapan nih kira-kira masyarakat sudah butuh kehadiran psikososial. Artinya Bu Usfur, ketika dalam suasana bencana, intervensi dari seorang psikolog itu bukan trauma healing duluan. No. Oke. Jadi bisa dijelaskan? Ya, tahapannya pertama harus ada asesmen dengan baik. Ketika datang untuk assessment itu sebenarnya kita sudah melakukan sesuatu. Yang kita lakukan adalah PFA namanya. Apa itu? Psychological First Aid. Bantuan awal psikologis. Dalam bentuk apa misalnya? Nah, apa yang dilakukan? Ini psychosocial first aid ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh psikolog. Siapapun bisa sebenarnya. Siapapun bisa. Yang penting orangnya punya pemahaman atau
pernah dibekali dengan teknik Yap. PFA. Mm-mm. PFA itu sederhana. Mm-mm. Kita datang hadir untuk mereka. Mm-mm. Datang, melihat, Mm-mm. hadir. Look and listen. Itu dulu. Baru kemudian ketika kita benar-benar datang, kita hadir di sana, kita melihat kebutuhannya, baru kita bisa membantu mereka untuk menghubungkan. Mm-mm. Kayak misalnya saya bilang tadi, ada yang lokasi-lokasi yang tidak terjangkau karena terisolir, karena kondisi ekstrim segala macam. Mm-mm. Kan dalam kapasitas mereka stres tadi, mungkin mereka nggak mampu berpikir kemana nih harus menghubungi. Butuh minum ngambilnya di mana, butuh P3K ini aksesnya kemana. Kita hubungkan mereka. Kita linkkan namanya. Ya misalnya ada koordinator, sudah ada koordinator kepala desa misalnya yang selamat gitu. Di kepala desanya kita menghubungkan, ini loh ada masyarakat ini dia sudah 2 hari belum dapat air bersih misalnya. Kita hubungkan. Sehingga ketika kita meninggalkan, masyarakat udah terjaring itu hubungan-hubungan, mau cari logistik di mana, mau mengakses baju layak pakai yang sudah dikirim itu ngambilnya kemana gitu. Jadi yang paling dasar adalah datang, lihat, dengar dan dengar, bukan bertanya. Sampai di minggu ketiga saya lihat ada yang lewat. Jadi kan gerakan heroik tadi juga ada yang segelintir menimbulkan, kalau kapasitas penonton bilangnya euforia ya. Tapi dalam mungkin mereka tidak punya maksud seperti itu. Tapi datang itu mewawancarai gimana waktu kejadian. Itu sebenarnya secara psikologi nggak baik. Itu menyakiti mereka. Jadi kayak kapan boleh dilakukan wawancara itu? Kayak luka, terus udah mau sembuh nih, dikorek lagi. Nah, tapi harusnya cukup mendengar. Kita datang, hadir, benar-benar kita Mendengar hadir cerita di mereka. dia. Jika penyintas itu bercerita, tolong dengarkan. Karena dia akan katarsis. Beda banget dengan kita datang bertanya dan meminta dia untuk bercerita. Kadang dia nggak siap. Apa dampak yang diterima? Efek psikologisnya apa? Efek psikologisnya ya luka lagi, retraumatisasi. Ya, berulang terus. Dia sedang berupaya secara alamiah, dia Untuk sedang menghilang. berupaya untuk bangkit. Tapi kemudian kita datang untuk bertanya. Kenapa nggak datang untuk mendengar? Artinya itu masa-masa emergensi. Berapa durasi kemudian kita bisa interview lebih dalam seorang penyintas? Ini unik Bang. Kejadian kali ini yang saya bilang, masyarakat kita bukan trauma pertama kali. Trauma-trauma masa lalu mungkin belum sembuh. Permasalahan masyarakat juga tidak berhenti ketika banjir ini datang. Misalnya ada masalah dalam keluarga. Ada yang misalnya sehari sebelum banjir mau menghadapi pengadilan, mau putusan cerai. Lalu kemudian ketika banjir suaminya menolong, terus ini lagi segala macam. Unik Bang. Jadi itu yang kadang kita nggak kita fokus dengan membantu mereka, kita pikir luka mereka itu hanya banjir. Betul, padahal bukan. Tapi luka masyarakat kan tumpang tindih secara terus menerus, bahkan udah mau penyelesaian akhirnya mundur lagi segala macam. Sehingga biasanya secara normal kalau individu mengalami peristiwa trauma atau kejadian menyakitkan lah ya, saya beri label kejadian yang menyakitkan, yang membuat stres, entah itu nanti kemudian muncul simptom atau gejala-gejala traumatis, itu nanti butuh assessment secara fix, secara menyeluruh, baru bisa dilakukan trauma healing. Tapi kalau di awal ini trauma healing itu memang level terakhir ya. Iya, kalau sudah tegak diagnosanya trauma. Kalau sekarang mau dilakukan trauma healing, pertanyaan kemudian, emang siapa yang trauma? Berapa minggu Nah, kita dapat mengidentifikasi bahwa seseorang itu mengalami trauma?
Ini menarik Bang. Secara normal Bang, 2 minggu awal itu event traumatis itu yang mereka sangat penyintas ya. Kita ngomongnya bukan korban tapi penyintas. Penyintas ini dia 2 minggu awal itu fase yang dia kolaps. Lalu di minggu ketiga harusnya dia mulai mulai bisa melihat lebih jernih gimana keadaanku saat ini, apa yang harus kulakukan. Kemudian baru kemudian harus hadir tuh psikososial, tenaga psikososial yang datang untuk menemani mereka, untuk pelan-pelan mendampingi mereka untuk mengembalikan ke situasi normal. Misalnya anak-anak sudah 2 minggu kehilangan lokasi bermain. Lalu datang relawan mendampingi anak-anak untuk bermain, memberi fasilitas, memberi jajan segala macam. Itu kegiatan psikososial yang dilakukan. Itu kan baru bisa masuk di minggu ketiga lah. Tapi kejadian kali ini itu misalnya kejadian banjir itu tanggal 26, tapi kemudian seminggu kemudian hujan lagi. Lalu di Aceh Tengah longsor baru muncul. Dan sekarang gempa, ya kan? Muncul kejadian gempa lagi. Pidi Jaya tanggal 27 kemarin, bahkan sudah sebulan. Jadi sebelumnya sudah banyak datang misalnya relawan untuk bersih-bersih sumur warga. Kan harusnya udah mulai pulih nih, udah mulai nampak titik cerah ini mau kembali gitu. Tapi kan event trauma itu datang lagi sehingga saya nggak bisa dengan cantik Bang mau menyusun harusnya itu kapan mulai dilakukan psikososial, kapan harus tegak bahwa respon yang dimunculkan itu sebagai bentuk trauma. Karena ketika trauma terjadi butuh waktu 2 minggu untuk dia kembali ke jendela toleransi itu minimal. Kan setiap individu berbeda, ada yang butuh 1 bulan. Nah 1 bulan awal itu masih normal reaksi yang dia munculkan. Baru ketika bulan kedua dia masih bertahan, menetap gejala itu misalnya terus-terusan gak bisa tidur, terus-terusan menangis tanpa ada sebab, terus-terusan marah-marah, emosi gak stabil. Nah di situ dia trauma. Saya sepertinya masuk level trauma. Nah karena kalau membicarakan itu saja soal bencana terus menerus, itu kan masuk bagian daripada itu. Betul. Ya, luka-luka yang dikorek tadi, tapi yang bertanya itu datang sesaat lalu pergi. Nah, ketika sudah tegak traumanya, mungkin nanti ya Bang, setelah 3 bulan kita berharap event traumatisnya berhenti ya, sambil kita berdoa ya kan, alam ini menjadi lebih kalem, Allah melihat sudah cukup berat cobaan gitu ya. Lalu masyarakat mulai bangkit, lalu 3 bulan mungkin ke depan nih, mungkin nanti sekitar Februari, kami tim psikologi ini terus kami sambil datang itu ya sambil melakukan rapid assessment. Lalu pada satu kesimpulan nanti ada yang bertahan memang gejalanya itu tidak berkurang, baru di situ butuh yang namanya psikoterapi. Iya, dan itu harus dilakukan oleh profesional. Tadi ketika saya bilang kenapa yang datang bertanya, minta mereka bercerita bukan mendengarkan. Kalau yang datang kapasitas profesional dan dia bisa bertanggung jawab memberi stabilisasi, menyelesaikan cerita yang dia tanyain, yang dia korek itu berhasil dia beri psikoterapi di situ juga atau minimal diberi stabilisasi lah, tidak dibiarkan ternganga seperti itu, mungkin masih boleh. Tapi kalau ditanya untuk kepentingan
Wawancara, untuk publikasi. publikasi, itu Eh, seharusnya saya dikurangi. melihat penyintas sudah sesenggukan, nggak bisa Ya, ngomong, dia tetap nanya dan ya. posisi duduk sangat tidak banget. Penyintasnya duduk di sana di Mm, bawah, mm, relawannya duduk di di atas. atas, di Nah, apa makanya ya, di semen, di agak tinggi. makanya relawan juga butuh pengetahuan sebenarnya Yap. soal psikologi. Secara posisi aja udah ada Jarak. jarak begitu. Kemudian kita ini Kak, tadi kan Bu Uspur sampaikan bahwa batas toleransi, daya tahan barangkali resilient itu kan tergantung orangnya. Yep. Nah, secara general sepertinya bencana di Aceh ini terus menerus ya. Yeah. Terus menerus dan kalau kita mungkin generasi konflik dan generasi tsunami, maka bencana ini juga bagian daripada kehidupan kita. Artinya efek psikologisnya juga berlapis-lapis yang kita hadapi. Pertanyaan pentingnya Kak, sejauh mana pengalaman Bu Uspur hari ini tingkat resilient atau daya tahan masyarakat Aceh terhadap bencana ini? Iya, masyarakat Aceh kuat, daya lentingnya tinggi, ya. Termasuk bencana ini. Termasuk bencana ini. Saya pernah ditanyai sama teman relawan juga, apakah definisinya dalam kondisi bencana masih membuat lelucon? Masyarakat muncul lelucon kayak yang pakai daster terus ketawa-ketawa gitu ya. Lalu ketika kita turun ke lapangan, masyarakatnya memasak untuk relawan. Iya, menyuguhkan minum ketika orang turun bersih-bersih rumah segala macam. Satu yang perlu kita ingat, yang turun sebagai relawan tidak boleh punya sense bahwa saya lebih kuat daripada yang akan saya bantu. Kalau itu yang dibawa, maka percaya yang penyintas ini tidak bisa merasakan sense dibantu. Kan ini kalau bencana ini ngomongnya masyarakatnya tidak palang pilih ya. Orang kaya, orang miskin, ya kan? Semuanya sama. Sehingga kita yang datang kalau kita membawa semangat membantu dan merasakan saya lebih berdaya dari dia, no, masyarakat Aceh nggak bisa terima itu. Tapi empati dengan tulus, ya. Hari ini karena mereka yang kena musibah, mereka yang sedang terdampak itu, mereka sedang berusaha keras untuk bangkit, maka kita ulurkan tangan untuk sama-sama kita ajak untuk bangkit. Itu sih. Dalam perspektif psikologi, sebuah komunitas warga yang kemudian batas toleransinya barangkali belum keluar, kemudian menimbulkan reaksi-reaksi simbolik, misalnya dengan mengibarkan bendera putih dan seterusnya, itu dalam konteks psikologi apa kita maknai Kak? Mungkin masyarakat hanya mau kasih tahu kami masih ada loh, gitu. Nah itu bagian pada reaksi psikologis? Bagian dari konformitas, mungkin ya. Jadi rasa yang tadi susah diekspresikan, lalu kemudian muncul ide hopeless tadi itu. Jadi hopeless itu sesederhana kalau kita lewat, mungkin abang juga udah lewat di jalan itu, lihat lumpur, lihat rumah, lalu barang-barangnya dijemur di depan itu, terlintas di benak kita tuh, ya Allah, mulai dari mana ya? Ya, serius. Mau mulai dari mana ya? Gitu.
sedangkan tadi pengambilan keputusan, berpikir jernih itu kan sedang Sedang bekerja. ditekan, Ditekan, ya. sedang tertekan secara otomatis Ya, gitu dalam ya. kondisi ini. Jadi yang belum berhasil keluar ke rumah untuk bersih-bersih bukan karena malas, tapi rasa berdaya tadi yang belum selesai membuat mereka keluar. Nah, ketika muncul bendera putih sebagai bentuk lihatlah kami ada gitu ya, kami masih semangat nih gitu. Bukan berarti putus asa, give up yang nggak mau, tapi dalam komunitas apa ya, kita kan punya pemerintah, masyarakat itu mau tidak mau gitu ya, punya harapan, berharap sama pemerintah karena dalam konteks keluarga inti sedang sama-sama merasa sakit, merasa sama-sama menjadi penyintas begitu, lalu berharap uluran tangan pemerintah secara nyata bisa membantu mereka. Mungkin kayak tadi sesederhana bersihkan lumpur itu nggak tuh mulai dari mana. PD Jaya itu yang lokasi bencana rata, nggak ada lagi nggak ada lagi ruang yang melengkung untuk menggeser tanah yang dari rumah itu. Nggak mampu saya pikir kalau masyarakat sendiri diminta untuk kuat membersihkan rumah sendiri masing-masing, hopeless jatuhnya ya. Dan akhirnya mungkin ketika tadi di minggu ketiga harusnya mereka pelan-pelan belajar menyadari lagi apa yang harus dilakukan, tapi kemudian patah lagi karena nggak ada jawaban. Kan tadi mengharap mengharap uluran tangan pemerintah, lalu kita nggak menafikan pemerintah melakukan sesuatu, tapi karena sangat luas ya. Aceh hari ini kena dampak itu 18 kabupaten kota. Saya tadi pagi nonton Aceh Utara, Bupati Aceh Utara bilang mereka ada 25 kecamatan, 23 terdampak. Berarti hanya 2 kecamatan. Kalau dibagi rata aja 2 kecamatan itu untuk bantu teman-temannya kan, saudara-saudaranya di kecamatan lain nggak ada daya. Berarti kalau melihat realitas sosial atau penyintas korban bencana ini, kira-kira menurut Bu Uspur ini akan melukai kejiwaan orang Aceh untuk jangka panjang atau untuk jangka pendek? Kalau melihat intervensi pelayanan publik yang minim seperti hari ini. Saya pikir punya kontribusi bencana kali ini untuk menjadi estafet rasa sakit. Kalau kalau masyarakat kan berhak menilai ya. Jadi masyarakat punya hak menilai bahwa mereka itu terbantu atau enggak. Mereka itu terperhatikan atau tidak. Dan sayangnya kali ini karena dampaknya yang begitu luas, kadang di satu daerah merasa kehadiran pemerintah cukup signifikan, tapi di daerah yang lain misalnya lambat, mereka merasanya respon pemerintah itu lambat. Ditambah dengan bencana kali ini kan netizen itu lebih besar suaranya. Ketika tsunami dulu kita masih punya keterbatasan informasi, ya kan, keterbatasan informasi karena memang dunia belum secanggih itu. Lalu belajar juga dari tsunami sehingga masyarakat membanding-bandingkan. Itu dapat merusak juga. Iya dong, iya. Dapat merusak kejiwaan. Dapat membangun paradigma trauma pada masyarakat. Jadi masyarakat ini jadi akhirnya mungkin ke apatis, tidak mau berharap. Dan mereka artinya Bu Uspur,
reaksi psikologis membandingkan pelayanan Ya. bencana tsunami dengan Ya. bencana banjir sekarang, kemudian reaksi-reaksi yang lain, pelayanan publik dan seterusnya, itu dapat melahirkan efek psikologis Iya. histeris, psikologis termasuk Termasuk trauma. termasuk salah satunya berontak. Saya tidak bisa menyimpulkan misalnya muncul pemberontakan karena bencana ini, nggak bisa seperti itu. Ya, ya. Tapi mungkin dinamikanya bahwa luka masa lalu yang belum Dikumpulkan. selesai, lalu Lalu bertambah kemudian yang muncul luka-luka baru. Tapi saya pikir masyarakat kita itu bijaksana. Oke. Yang masyarakat kita Aceh itu sabar, tingkatnya tabah. Ya. Tingkatnya tabah, lalu percaya, masih 100% percaya bencana ini datangnya dari Tuhan. Ya. Itu yang membuat masyarakat kita kuat. Tapi kalau ada kata orang, Bu Uspur, bencana tsunami itu datangnya dari Tuhan. Kalau bencana banjir ini datangnya dari pejabat dengan tekenan. Nah, itu kan kita nggak menyalahkan mereka karena mereka melihat misalnya fakta di lapangan, gelondongan-gelondongan kayu kok bukan patah. Kan kalau patah itu ada tidak cantik ya, Tidak tapi presisi ini tidak presisi, tapi ini kan memang bekas potongan dengan mesin misalnya seperti itu. Ya. Itu yang dirasakan masyarakat. Lalu kemudian bertambah besar karena netizen tadi. Nah, itu juga konformitas ya. Konformitas ini kan kalau dalam hukum masyarakat ini ada yang positif, ada yang negatif. Ya kan? Bahkan kalau misalnya individu-individu yang ada juga nerimonya loh, ya itu tabah tadi. Individu-individu yang sabar, tabah, merasa bencana ini Allah berikan karena dia mampu, karena dia mau naik kelas segala macam, bisa terkontaminasi juga dengan itu tadi, dengan respon positif, dengan konformitas yang menyuarakan ke arah yang negatif misalnya. Kan kita nggak bisa menutup, kita tidak bisa membungkam ya masyarakat yang bukan mendengar tapi merasa. Artinya pada sisi lain penguatan nilai-nilai religius itu menjadi memudahkan kerja-kerja psikologis juga. Kalau untuk kerja psikologis Bang, untuk pemulihan trauma misalnya nanti ketika masyarakat kita mengalami dampak atau reaksi negatif secara terus-menerus yang bisa membuat mereka mudah untuk pulih atau bisa bisa berefek, terapi psikologis itu bisa berefek kalau mereka punya resource. Resource itu misalnya mereka punya pengalaman masa lalu yang keluarga mendukung, punya masyarakat yang mendukung, punya suami misalnya ini istri yang mengalami trauma punya suami yang mendukung, tidak menyalahkan, tidak malah memberi beban lebih ketika dia mengalami trauma. Orang trauma itu misalnya responnya dia tidak berdaya, tidak mampu bersih-bersih misalnya. Lalu datang suaminya, oke nggak apa-apa, kamu capek ya, kamu masih lemas ya, ya udah nggak apa-apa istirahat aja. Dukungan seperti itu dibutuhkan daripada apa sih malas-malasan itu anak kesian bla 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 bla. Jadi si istrinya belum berdaya disuruh mikirin anak. Nah, jadi yang punya resource positif tadi bahkan dia misalnya punya punya bekal ilmu agama misalnya bahwa apapun sejauh ini yang saya hadapi pengalaman negatif segala macam toh saya bisa keluar dari sini karena Allah masih sayang segala macam, itu juga resource. Nah,
yang akan susah ketika tadi individu-individu yang mengalami yang mengalami kejadian banjir Berulang. ini sebelumnya mereka punya luka-luka psikologis yang tidak pernah selesai. Dan sepertinya orang Aceh banyak seperti itu. Ya. Sampai saat ini kan kelihatan udah produktif ya, kelihatan misalnya teman saya misalnya seorang guru. Udah produktif, dia udah bisa mengajar segala macam, udah hidup seperti biasa, nambah anak gitu ya. Tapi ketika hujan atau ketika suara gemuruh laut atau bahkan sampai hari ini belum berani mandi di laut lagi. Itu trauma yang nggak pernah diselesaikan. Mungkin 1 bulan kejadian banjir. Kalau dihitung dari tanggal 26, harusnya sudah masuk ke fase pemulihan. Udah bolehlah misalnya kalau udah tegak diagnosanya dilakukan trauma healing. Tapi hari ini ada yang bahkan baru merasakan event traumatis itu 3 hari yang lalu. Jadi jangan buru-buru. Mungkin para hero yang turun ke lapangan, para relawan psikososial cukup tidak memberi label, tidak memberi stigma bahwa penyintas kita mengalami trauma. Karena masyarakat Aceh itu kuat, mereka berjuang untuk bangkit, lalu mungkin boleh hadir untuk level PFA yang saya sampaikan tadi. Jadi hadir untuk menemani mereka kembali ke rutinitas, misalnya anak-anak kembali bermain, terus kalau misalnya ini mulai ditemani belajar oleh relawan-relawan karena sekolahnya belum pulih, maka boleh labelnya hanya kegiatan psikososial dulu. Jangan buru-buru trauma healing. Iya, sambil bareng-bareng lah memberi catatan ya. Asesmen secara terus-menerus, mana yang udah boleh dilakukan pemulihan secara psikologis oleh profesional, mana yang masih di tahap PFA. Karena bahaya juga kan, salah intervensi makin bukan mengurangi trauma, menambah trauma. Iya, betul. Oke, baik, makasih Bu Usbur kehadirannya, ini menjadi ruang literasi kita ya, memperkuat pengetahuan dan juga pengalaman yang dari Bu Usbur. Makasih Bu Usbur. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.